Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu tentang tinja atau kotoran kita saat buang air besar. Apakah Anda termasuk orang yang cuek atau Anda yang memperhatikan bagaimana bentuk, konsistensi, warna, dan seperti apa kotoran kita setelah buang air besar? Nah, kalau Anda termasuk orang yang belum memperhatikan, mulai hari ini Anda bisa mulai memperhatikan feses Anda atau kotoran Anda saat buang air besar. Kenapa? Karena dari situ kita bisa mendapat banyak petunjuk tentang kondisi tubuh kita. Apakah kita sehat atau kita sakit atau jangan-jangan kita punya penyakit yang berat dan bisa dicegah sejak dini ketika kita tahu caranya membaca tinja atau feses kita. Nah, banyak orang yang nggak tahu dan pengen tahu gimana sih caranya membaca kotoran kita karena apa? Tadi 60% berat kotoran manusia itu berasal dari mikroba atau bakteri, jamur, parasit yang ada di usus kita, dan dengan kita bisa membacanya, dengan mengamati kotoran, kita bisa mengecek kesehatan usus kita, terutama kesehatan pencernaan kita dan kesehatan tubuh kita secara keseluruhan tanpa tes yang mahal. Jadi kalau Anda penasaran dan pengen tahu gimana caranya, simak sampai selesai, jangan di-skip, jangan sampai salah paham. Nah, pertama yang harus kita perhatikan adalah bentuknya. Nah, dari bentuknya itu sudah ada penelitiannya, kemudian diklasifikasikan atau dikategorikan. Ada namanya skala Bristol. Anda pernah dengar kota Bristol di Inggris? Ya, itu tempat dilakukan penelitiannya tahun 90-an, kemudian diklasifikasikan atau dikategorikan kotoran-kotoran manusia. Nah, ternyata ada 7 tipe. Jadi, tipe 1 sampai tipe 7. Tipe 1 itu yang sangat keras hingga yang paling encer, cair sepenuhnya itu tipe 7. Ya, jadi tipe 1 itu keras katanya, mirip kacang, sulit dikeluarkan, sampai yang tipe 7 sama sekali tidak berbentuk dan 100% cair. Jadi, kalau yang ideal, yang mana? Yang nomor 4. Yang bentuknya seperti sosis yang halus dan mudah dikeluarkan. Jadi kalau misalkan kita buang air besar, mulai hari ini perhatikan kira-kira bentuknya seperti apa. Dan apakah kering dan ataukah cair sepenuhnya, tidak ada padatnya. Yang ideal itu yang nomor 4. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa tinja kita atau feses kita itu keras atau lunak atau bahkan cair sama sekali. Nah, yang pertama, kalau tipe 1 sampai 2, tipe 1 yang keras seperti kacang, sulit dikeluarkan, dan tipe 2 itu masih seperti sosis, tapi masih menggumpal, jadi agak keras. Biasanya ini terjadi ketika konstipasi, yaitu waktu transit usus yang lambat. Jadi ketika kita makan, keluarnya sampai jadi feses itu lama, bisa di atas 58 jam. Penyebabnya paling sering adalah karena kita kurang makan serat dan terlalu tinggi makan lemak atau produk hewani, terutama yang goreng-gorengan. Ya, kita tahu yang bakar-bakaran, tapi kurang makan sayur-sayuran. Nah, ini yang bisa bikin konstipasi. Jadi, makanan yang ada di usus itu lama sekali untuk dikeluarkan menjadi feses, akhirnya terlalu kering. Kenapa? Karena usus besar kita itu tugasnya menarik cairan dari kotoran atau dari tinja. Jadi, semakin lama di usus besar, semakin kering kotorannya. Nah, terjadi itu karena seratnya rendah atau lemaknya terlalu tinggi. Itu penyebab yang paling sering. Tapi misalkan, dok, saya sudah sering makan serat ya, makan daging juga jarang, tapi kok tetap konstipasi. Ada banyak penyebab lainnya. Salah satunya adalah tiroid dan diabetes. Jadi pada penderita hipotiroid atau Anda diabetes, itu terjadi gangguan di gerakan ususnya, jadi lebih lambat gitu ya. Kalau diabetes biasanya sudah terjadi kelumpuhan di ususnya, namanya neuropati. Jadi neuropati itu nggak cuma di saraf-saraf pinggir, misalkan di kaki, di tangan yang bikin kesemutan atau baal. Nah, tapi bisa juga di saraf-saraf organ dalam, termasuk salah satunya di usus, jadinya lebih lambat. Nah, tapi misalkan, dok, saya tidak diabetes, saya tidak tiroidnya bagus gitu ya. Apa dong sebabnya? Nah, salah satunya lagi adalah sebabnya karena stres. Stres juga bisa menyebabkan gerakan usus kita jadi lambat. Nah, kalau gerakan ususnya lambat, jadi buang air besarnya jadi jarang-jarang. Nah, kalau buang air besarnya jarang-jarang, ususnya itu menyerap air lebih banyak. Jadi kotoran yang dikeluarkan jadi jauh lebih kering gitu. Jadi selain stres apalagi? Ya, salah satunya adalah ketika terlalu sering makan dalam jumlah banyak waktu singkat, itu juga menyebabkan usus kita jadi
gerakannya tidak efisien. Akhirnya buang air besarnya jadi lebih jarang dan buang air besarnya jadi lebih keras. Jadi usahakan makan secukupnya, tidak terlalu sampai terlalu kenyang. Ya hindari stres ya. Kalau misalkan masih kurang, ditambahkan dengan serat yang banyak. Kalau serat masih kurang juga dicari sebab lainnya. Kemudian tipe yang 5 sampai 7 yang seperti gumpalan, kemudian agak cair. Nah, ini biasanya transit ususnya lebih cepat atau sangat cepat. Jadi airnya belum sempat diserap oleh usus besar, sudah keluar duluan. Jadi masih cair udah keluar. Tapi yang khusus untuk tipe 5 yang gumpalan tapi mudah dikeluarkan, ini bisa juga karena kita makan seratnya banyak atau seratnya tinggi gitu ya. Jadi misalkan makan sayurnya banyak, buang air besarnya lancar, ya karena yang sayur-sayuran hijau itu mengandung asam lemak rantai pendek juga. Asam lemak rantai pendek membuat buang air besar jauh lebih lancar karena ada pelumasnya. Gitu. Jadi cepat, lancar, akhirnya belum terlalu padat sudah keluar. Tapi bagus yang tipe 5 ini kadang-kadang ya bagus-bagus aja ya, nggak harus tipe-tipe 4 juga. Memang yang ideal itu tipe 4. Jadi serat dan lemaknya itu seimbang. Nah, yang terbaik adalah tipe 4 atau yang optimal. Ini tinggi serat, seperti kacang-kacangan, biji-bijian, buah, dan sayuran, tapi juga tidak sampai kurang lemak atau proteinnya. Jadi kalau yang vegan, sama sekali nggak makan lemak, sama sekali nggak makan protein, itu kadang-kadang di tipe 5. Nah, kalau udah tipe 6 dan 7, itu biasanya sudah kita anggap sebagai diare. Konsistensinya cairnya. Dari konsistensinya aja kita udah tahu kondisi tubuh kita. Berikutnya adalah kita bisa lihat juga warna. Warna kotoran kita ada macam-macam ya. Yang biasa kita lihat itu yang coklat, ya normal disebabkan karena ada empedu yang dikeluarin dari hati, dari liver kita. Nah, kalau warnanya putih berarti empedunya nggak bisa keluar. Ya, jadi feses itu atau kotoran kita, tinja kita itu aslinya warnanya putih. Setelah mendapat cairan empedu, warnanya berubah jadi coklat. Jadi kalau misalnya masih tetap warnanya putih, berarti empedunya tersumbat. Jadi warnanya putih. Nah, kalau warnanya terlalu kuning, nah itu biasanya karena ada masalah di pencernaan lemak. Contohnya pada pankreatitis kronis. Jadi kalau Anda pernah nyeri ulu hati, tembus ke belakang, itu biasanya pankreatitis akut. Tapi kalau sudah lama, dulu pernah dok pankreatitis akut, tapi setelah itu tidak berasa lagi, tapi sekarang kotorannya jadi warnanya kuning. Nah, itu kemungkinan pankreatitisnya kronis gitu. Nah, kalau warnanya hijau, jadi warnanya benar-benar hijau. Hijau pun nanti kita bisa bedakan ada yang hijau gelap dan hijau terang. Tapi kalau hijau terang itu biasanya karena sayuran hijau. Biasanya kita bisa lihat ada bekas-bekas warna hijaunya. Nah, kalau pada anak kecil, ada pada bayi atau balita itu warnanya hijaunya bisa macam-macam. Ada hijau terang, hijau gelap, ada agak kehijauan dan coklat, kemudian kehijauan gelap. Nah, kalau bayi baru lahir itu kehijauan gelap biasanya. Nah, kalau kehijauan warna coklat itu biasanya pertama kali makan padat. Nah, itu dia warnanya jadi berubah. Karena tadi warna coklat itu berasal dari empedu. Jadi kalau udah mulai ada empedunya itu udah mulai kecoklatan. Nah, kalau dia biasa pakai susu formula itu warnanya jadi sangat gelap ya, hijau gelap banget gitu. Kalau hijau terang itu biasanya infeksi, virus. Ya kalau pada bayi, kalau pada orang dewasa ya hijau biasanya karena sering makan sayur yang hijau. Tidak apa, tidak terlalu masalah. Ya, tapi biasanya kalau pada dewasa hijaunya agak kecoklatan kalau empedunya masih ada. Nah, sekarang yang kita tanda bahaya red flag adalah warna merah. Jadi kalau merah kita bisa curiga ada darah. Kadang-kadang darahnya tidak terlalu banyak, hanya berupa titik-titik atau garis. Nah, kita bisa bedakan juga darahnya itu warnanya merah segar atau merah agak gelap. Gitu ya. Jadi kalau misalkan darah itu banyak penyebabnya, misalkan wasir, kemudian luka pada rektum, itu biasanya darahnya terlihat segar, warnanya agak terang. Nah, bisa juga merah seluruhnya, sampai kotorannya itu penuh dengan warna merah, cairannya juga, itu biasanya justru karena cuman makan beet. Jadi Anda pernah dengar sayuran namanya beet yang bisa bikin warna merah, itu juga bisa membuat tinja kita itu menjadi warna merah. Jadi jangan terlalu khawatir kalau misalkan penyebabnya
Tapi kalau seperti darah, ya itu kita curiga ada perdarahan, misalkan wasir atau luka pada rektum. Nah, kalau kanker itu juga biasanya selain warnanya merah juga bentuknya kecil-kecil seperti kotoran kambing, bulat-bulat gitu ya. Nah, itu kita curiga kanker di usus besar atau kolorektal. Nah, tadi merah, kalau hitam gimana? Kalau hitam biasanya karena kita mengkonsumsi obat, misalkan konsumsi bismut, ya Pepto-Bismol, misalkan kita diare atau kita ada sakit lambung ya, misalkan nyeri ulu hati dan lain-lain, biasanya kita minum obat. Nah, itu salah satunya bisa menyebabkan warnanya hitam. Tapi bisa juga karena ada perdarahan. Nah, kalau merah perdarahan itu dari bawah, kalau warnanya hitam perdarahannya dari atas atau dari lambung, saluran cerna atas biasanya, dari lambung atau dari duodenum. Nah, biasanya warnanya hitam itu karena darahnya kena asam lambung. Jadi darah kalau kena asam lambung berubah warnanya jadi hitam. Jadi kalau misalkan buang air besarnya warnanya hitam, tapi bedanya hitam karena sebab misalkan tadi obat atau karena darah, biasanya kalau karena darah itu baunya tajam. Baunya tajam dan teksturnya seperti tar. Ya, tar itu ya nanti Anda bisa googling sendiri tar itu seperti apa. Karena sulit untuk menjelaskannya, lebih mudah untuk dilihat. Nah, tadi warnanya, sekarang polanya, pola buang air besar. Dah, rata-rata orang itu buang air besarnya itu sehari 1,7 kali per hari. Atau ada yang orang 1 kali, ada yang 2 kali. Jadi rata-ratanya 1-2 kali lah sehari gitu. Itu normal, ya. Nah, gimana kalau yang susah buang air besar atau buang air besarnya sehari sekali belum tentu, mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Nah, itu banyak yang mengalami. Jadi 1 dari 5 orang itu mengalami konstipasi. Solusinya gimana? Perbanyak makan serat, kurangi lemak, banyak minum air. Nah, tapi kalau masih kurang juga, nggak bisa juga buang air besar, kita evaluasi juga. Jangan-jangan tadi penyebabnya tiroid atau diabetes atau stres yang berkepanjangan. Jadi kalau kita udah singkirkan satu-satu ya, atau tadi kebiasaan-kebiasaan kita makan yang nggak sehat itu juga bisa bikin konstipasi. Kita singkirkan satu-satu, kita cari diagnosisnya satu demi satu. Nah, kebalikannya juga ada, 1 dari 6 orang itu biasanya mengalami diare. Biasanya karena faktor makanan, bisa juga karena infeksi, bisa juga karena stres juga bisa ya. Jadi kita harus evaluasi, nggak bisa dibilang kalau diare pasti ini atau konstipasi pasti sebabnya itu. Nggak bisa, harus dilihat orang per orang gitu. Nah, kalau lebih dari 3 hari tidak buang air besar, kita sebut konstipasi gitu. Nah, kalau konstipasi harus diapain? Tadi ya, banyakin makan serat, kemudian minum air juga harus cukup ya, jangan terlalu stres. Nah, gitu caranya membaca tinja kita dengan sederhana, semua orang pasti bisa melakukan. Jadi sebelum terjadi penyakit yang berat, misalkan kanker kolorektal yang tadi kecil-kecil warnanya hitam ya, atau mungkin ada perdarahan, sebelum menjadi sesuatu yang berat dan sulit untuk ditangani, kita bisa deteksi dini supaya bisa dilakukan tindakan lebih awal. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.